Udah nampak ya? Halo, nampak semuanya? Sudah Pak. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi ada error dengan laptop Bapak rupanya tadi itu. Oke, hari ini Iya Bapak akan Pak. menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kompetensi yang akan dicapai yaitu mahasiswa memahami konsep dasar Pancasila. Kedua, mahasiswa memahami dan menjelaskan sejarah perumusan Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, mahasiswa memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita melihat sekarang pengertian Pancasila ya. Jadi secara etimologis memang Pancasila itu berasal dari Sanskerta India ya, kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin dalam Sanskerta, di Pancasila itu memiliki dua, artinya panca artinya 5, sila artinya dasar ya atau sendi ya, batu sendi. Jadi memang kalau kita melihat konteks pengertian Pancasila itu panca dan sila. Panca itu 5, kemudian sila itu ada dasar, 5 dasar namanya. Nah, kemudian berikutnya ya. Saya pikir tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang Pancasila, apa itu definisi Pancasila, karena saya pikir banyak sekali referensi yang bisa dibaca melalui gadget kita, melalui karena sekarang dunia dalam genggaman, jadi untuk membaca referensi tentang Pancasila dan sebagainya itu saya pikir dengan menggunakan HP kita semuanya sudah bisa memahami apa itu Pancasila ya. Nah, kemudian dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular ya, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan, Pancasila Karma. Yang pertama dalam bukunya itu tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua tidak boleh mencuri. Yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat tidak boleh berbohong. Yang terakhir tidak boleh mabuk minum minuman keras. Ini yang diajarkan dalam buku Sutasoma ya, karangan Empu Tantular. Jadi memang kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan ya, kekerasan, mencuri, dengki, berbohong dan minum minuman keras. Mudah-mudahan kita semua kawan-kawan mahasiswa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan yang dimaksud 5 poin ini ya. Nah, definisi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan dari bahasa Sanskerta, panca itu 5, sila itu artinya prinsip atau dasar ya. Artinya Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa dan negara, bukan hanya bangsa dan negara, tapi seluruh rakyat Indonesia. Artinya negara ini harus berdasarkan Pancasila. Sistem pemerintahan, aturan, peraturan, undang-undang, konstitusi, peraturan daerah, sampai kepada peraturan desa itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila 1 sampai sila kelima itu ya. Nah, yang berikutnya tadi 5 dasar ya. 5 dasarnya tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, dan sampai sila kelima gitu ya, yang termaktub dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini definisi pengertian Pancasila secara etimologis gitu ya. Artinya memang dari bahasa Sanskerta sampai istilah menurut ajaran Buddha ya, sangat bermacam-macam, namun pada intinya adalah mengarah pada pengertian 5 dasar yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita itu harus mencerminkan 5 dasar atau 5
sila Pancasila, ketahanan yang Maha Esa. Artinya misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, toleransi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi melaksanakan nilai-nilai sila 1 sampai sila kelima. Yang paling urgen sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus melaksanakan ya. Yang Islam silakan beribadah masjid, sholat 5 waktu. Yang Kristen silakan beribadah ke gereja ya. Artinya kita berusaha melaksanakan. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Itu jawabannya tergantung lagi kepada kalian. Karena yang bisa menjawab adalah diri kita sesungguhnya. Apakah kita melaksanakan nilai sila pertama ini secara utuh, secara menyeluruh, secara baik? Nah, tergantung diri kita semuanya ya. Nah, kemudian Pancasila dari segi historis ya. Jadi memang Pancasila itu dirumuskan menjadi dasar negara melalui yang panjang gitu ya. Jadi namanya historis itu kan sejarah. Jadi Pancasila ini yang disahkan pada tanggal 18 Agustus itu 1945 itu memiliki sejarah yang panjang ya, sampai Pancasila ini disahkan sebagai dasar dan ideologi negara ya. Misalkan ada beberapa konsep Pancasila yang nanti Bapak akan jelaskan ya, dari M. Yamin, Soekarno, Mr. Supomo gitu ya, BPUPKI, BPKI gitu ya, nanti Bapak akan jelaskan. Etimologis kemudian secara terminologis ya. Jadi Pancasila itu Pancasila yang benar yang telah disahkan tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI dalam sidangnya ya, yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah ini memang Pancasila itu disahkan ya pada tanggal 18 Agustus dalam pembukaan Undang Dasar 45. Nanti Bapak akan jelaskan apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sekarang kita bicara sejarah perumusan Pancasila ya. Nah, kita melihat ini Pancasila dalam menentang historis ya. Pada masa kerajaan lahirnya dasar Pancasila, demokrasi, ortodoks ideologi ala Soekarno, mistifikasi ideologi Pancasila di era Soeharto dan masa reformasi ya. Nah, sekarang kita bicara tentang masa kerajaan Nusantara ya. Pertama, kerajaan Kutai ya. Nilai-nilai Pancasila itu memang ada sebelum Indonesia kita merdeka ya. Sila 1 sampai sila kelima ini sudah dipraktekkan, sudah diimplementasikan di masa-masa kerajaan Nusantara jauh sebelum adanya lahirnya negara Indonesia ya. Jadi dulu itu Indonesia itu sebelum-sebelumnya adalah Nusantara ya, kerajaan-kerajaan. Contoh misalkan Yogyakarta, kerajaan Yogyakarta. Nah, dulu itu ada kerajaan dan ada negara Indonesia itu dulu. Jadi dulu itu kerajaan Jogja dan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu bukan bagian dari negara Indonesia. Nah, dia menjadi bagian dari negara Indonesia dan karena apa? Karena perjuangan ya, semangat untuk apa? Untuk saling bahu-membahu membentuk sebuah negara yang merdeka. Maka contohnya di Yogyakarta itu ya, keratonnya kerajaan Yogyakarta bergabung ya bersama pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga di sana tuh masih dalam bentuk kerajaan ya. Karena tadi ada keterikatan perjanjian untuk bergabung dengan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam rangka mengusir para penjajah. Nah, itu ya. Kerajaan Kutai. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan Timur Leste, kerajaan Kutai ya. 7 yupa ya, tiang batu yang dimana saat itu yaitu Raja Mulawarman ya, keturunan dari Raja Asmawarman Gudungga ya. Kutai negara ya. Jadi di sana itu sudah menampilkan nilai-nilai sosial politik ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para brahmana. Jadi nilai-nilai ini nilai-nilai Pancasila ini sudah diimplementasikan, sudah ada ya
jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia ini lahir, Pancasila sudah ada nilai-nilainya itu, walaupun wujudnya itu belum ada. Ibaratkan Bapak contoh nih, ini kan contoh dalam kehidupan remaja ya, Bapak kaitkan antara nilai Pancasila kan sudah ada di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, masa kerajaan, praktek-praktek Pancasila. Tapi kan Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus Pak di Indonesia. Nah, Bapak contohkan seperti ini. Nilainya sudah ada dipraktekkan zaman kerajaan. Contoh ya, misalkan kalian ya, anak-anak remaja ini kan sekarang nih lagi di masa-masa kalian kan lagi bucin-bucinnya ya, mencari pasangan mungkin ya. Ya punya teman dekat, setiap hari berjalan, setiap hari makan, tapi Anda sudah tahu bahwa di antara dua kalian itu sudah punya perasaan ya, walaupun tidak diungkapkan ya, walaupun kalian tidak mengatakan bahwa kalian itu suka dengan teman Anda ya, tapi ada sinyal-sinyal positif di situ, lampu hijau, bahwa Anda tahu bahwa rasa cinta itu ada dalam diri kalian berdua itu ya. Kenapa? Indikatornya diajak sana sini mau, diajak nonton mau, diajak makan mau. Jadi tanpa Anda mengatakan bahwa kalian itu suka sama suka, intinya Anda merasa bahwa nilai ya, rasa suka itu sudah melekat jauh sebelum Anda mengatakan cinta kepada kalian. Jadi ibaratkan Anda berteman selama setahun, sana sini jalan, makan, minum, tapi Anda tidak pernah mengatakan rasa suka gitu ya sama pacar Anda itu dulu, teman Anda. Tapi Anda tahu tuh, tanpa Anda mengatakan, setahun kemudian Anda mengatakan rasa suka, lalu Anda menjadi pacar, gitu ya. Jadi artinya nilai-nilai rasa suka itu sudah ada setahun yang lalu, hanya diwujudkan setahun kemudian. Nah itu contohnya dengan nilai Pancasila di masa lalu, di masa kerajaan sudah ada itu nilai-nilai itu, walaupun memang diwujudkan, disahkannya tuh 18 Agustus 1945. Bayangkan ya, zaman kerajaan itu jauh sekali dengan tahun 1945, jauh sekali. Bayangkan jika Anda memendam rasa selama sekian puluhan tahun, bayangkan itu ya, sekitar umur 20 tahun baru Anda mengungkapkan cinta sama teman, sama pacar, kan kelamaan sekali itu ya. Nah itu, ini contoh ya, ini Bapak mencontohkan, Pak kok gini ya, biar jelas maksudnya itu. Nilai Pancasila sudah ada di masa lalu ya. Nah kemudian pada masa ini Raja Malewarman telah mengadakan kenduri ya. Kenduri itu seperti kayak itu ya, seni ya, seni musik, seperti ya ada tarian, ada gendang gitu ya, kenduri gitu ya. Dan pemberian sedekah, artinya kan ini mencerminkan nilai-nilai sosial gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketuhanan. Nah, jadi di masa kerajaan itu memang kan sudah ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Artinya itu sudah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Kerajaan Sriwijaya, nah itu sila pertama, umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Nah ini kan artinya sudah mencerminkan nih nilai-nilai sila yang kedua ini kan, sila pertama itu ya. Sila kedua itu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India. Memang waktu itu kerajaan Sriwijaya ini itu ya, dengan negara India itu sangat bersahabat gitu ya, karena dalam rangka mereka sama-sama mengusir para penjajah ya, karena dulu itu India juga dijajah oleh bangsa Spanyol dan Portugis gitu ya. Artinya memiliki rasa kesetiakawanan, rasa itu ya, artinya perasaan yang sama-sama menderita, sama-sama dijajah itu ya. Sila ketiga, diterapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi persatuan Indonesia ya, sila ketiga itu wawasan Nusantara. Jadi memang di masa kerajaan Sriwijaya ini memang karena kerajaan Sriwijaya ini kan banyak sekali ya kepulauan juga ya, Sriwijaya daerah Sumatera sana itu ya. Jadi adanya pulau-pulau sehingga walaupun terdiri dari berbagai macam pulau tapi tetap bagian dari masyarakat kerajaan Sriwijaya. Nah ini Bapak tidak akan panjang lebar ya, karena bicara tentang kerajaan ini kan tidak dalam satu SKS, dua SKS saja tidak cukup ya. Ini Bapak hanya memaparkan
historis singkat ya. Untuk lebih panjangnya itu nanti ya silakan membaca referensi atau buku secara online ya, karena dunia sudah dalam genggaman, tinggal Anda megang HP, buka Google atau YouTube, dah semuanya dapat ilmu ya. Nah, juga sebelum kerajaan Majapahit juga ya, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada ya di zaman-zaman sebelum kerajaan Majapahit. Kemudian juga masa kerajaan Majapahit ya, agamanya Hindu dan Buddha itu berdampingan secara damai ya. Adanya hubungan yang baik antara kerajaan Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa dan Kamboja ya. Ini kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara, Kamboja ya. Kerajaan khususnya Sumpah Pelapa oleh Gajah Mada ya. Ini Gajah Mada adanya Sumpah Pelapa, artinya mencerminkan